Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau bahas tentang bad apple. Bad apple itu sebenarnya adalah sebuah istilah yang ditunjukkan kepada sebuah kelompok di mana banyak apel-apel bagus nih, tapi ada satu atau dua apel yang nggak bagus. Nah, biasa diistilahkan dengan bad apple. Dan ini biasa membahas misalkan dalam sekolah, dalam satu kelompok orang itu ada satu atau dua orang yang tidak terlalu bagus. Bisa juga kepada masyarakat ditujukannya, bisa juga ditujukan kepada employee yang kerja di sebuah perusahaan. Dan dalam video kali ini gue akan membahas dalam point of view klien. Ternyata klien atau customer-nya kita atau yang biasa melakukan transaksi dengan kita bisa juga kategorinya ada yang bad apple. Pada waktu yang lalu gue ada sempat ngobrol sama beberapa business owner dari industri yang beda-beda. Ya, salah satu topik yang kita ngobrolin adalah tentang customer-nya kita nih. Dan gue menemukan ternyata ada sebuah persamaan adalah kita punya pengalaman handling bad apple dari klien-klien kita nih. Jadi kita punya klien itu nggak semuanya itu bagus dan nggak semuanya itu kita layani dan nggak semuanya itu harus juga kita serve. Nah, ciri-ciri klien yang bad apple tuh kayak gimana sih? Jadi misalkan lu sebagai business owner nih saat ini dan lu mungkin punya pengalaman dan atau kalau lu dalam proses bisnis mungkin lu nanti akan menemukan klien-klien yang ciri-cirinya seperti ini, yang ciri-ciri bad apple. Yang pertama adalah gua punya pengalaman mendapatkan klien yang sok tahu banget. Gue udah expert di sini, gue udah melakukan industri ini lebih lama dari dia di bidang ini, tapi dia sebagai newcomer merasa yang paling tahu banget, bener-bener yang ngebosi banget, nunjukin harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Dan setelah ngobrol deep, kita tahu nih bahwa yang dia tahu hanya kulitnya aja ternyata. Kemudian kesimpulan yang kedua yang kita sepakati adalah bad apple, klien ini di mana dia sangat-sangat arogan, karakternya nggak terlalu bagus. Jadi selain dia so tahu, dia juga menunjukkan powernya, kuasanya bahwa lu harus ikut gua. Sekalipun mungkin dia tidak tepat strateginya, tidak tepat arahnya, tidak tepat maunya. Kita juga menyimpulkan yang ketiga itu adalah ini orang nggak tahu, atau ini customer atau ini klien ya. Bad apple ini nggak tahu dia sebenarnya maunya apa. Dia cuman kira-kira maunya A, tapi yang dia butuhkan misalkan X, Y, Z, tapi dia nggak tahu. Ketika kita kasih tahu, auban, ngelawan, nggak terima dikasih informasi. Dan masih banyak lain-lain sebagainya yang gua mungkin nggak bisa jabarkan dan teman-teman mungkin akan punya pengalaman tersendiri ataupun teman-teman sudah punya pengalaman sendiri akan melayani bad apple customer ini. Dan apa yang harus kita lakukan sih sebagai business owner atau sebagai leader ketika menghadapi klien-klien yang bad apple seperti ini sih? Kalau dari cerita-cerita yang gue obrolin, beberapa hal yang kita lakukan dan yang pernah kita lakukan adalah slow respon. Jadi benar-benar kita menghindari banget nih, kita slow respon banget. Jadi kalau dari kliennya tersebut tidak melakukan follow up intens dan spesifik dan deep, ya kita biarkan saja gitu. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah karena kita berusaha menghindari klien ini ya, jadi gue pengen kasih tahu, lu boleh kok say no untuk klien ini. Jadi nggak harus lu terima semuanya, lu bisa say no. Dan salah satu say no dengan sopan adalah dengan cara kita upprice. Jadi kita naikin harga yang cukup signifikan, dimana kita udah tahu nih, kalau kita kerjain, ini akan makan hati, sakit hati, akan banyak effort, akan banyak merugikan tim, waktu, dan bahkan customer lain yang sedang kita layani akan terpotong ya effort, tenaga, waktunya kita untuk serve satu ini nih, karena ini effort banget nih. Dan angka yang tinggi itu adalah untuk mengkompensasi itu semua. Dan kalau memang angka tinggi itu akhirnya dari calon klien ini dia merasa keberatan, ya kita fine-fine aja karena memang kita tidak ada tendensi untuk mau juga melakukan pekerjaan tersebut sebenarnya. Biasanya kalau kita udah terjebak, udah keburu say yes dan melakukan proses itu di depan dan dalam proses perjalanan kita merasa aduh kurang oke nih, itu kita bisa banget untuk say
no atau memutuskan kontrak. Yes, betul dalam beberapa kondisi ada penalti, ada mungkin sanksi, atau mungkin ada hal yang tidak enak jadinya. Tapi teman-teman harus berhitung, gimana nih? Lebih baik dilanjutkan tapi nggak jelas, dan bahkan kecenderungannya endingnya itu nggak tahu kapan. Karena bisanya molor kemana-mana, misalnya paymentnya juga ngadat, bisa juga revisi tiada akhir. Pilih yang seperti itu dan mengorbankan existing klien dan semua emosionalnya kita, atau ya udah kita cut, bayar semua, ada penalti, ada mungkin bad image ada bad impact lah yang didapatkan, tapi semuanya everything is okay sisi lainnya. Nah, itu pilihan sebenarnya. Jadi saat ini kalau kita simpulkan, klien juga ada bad apple, lu nggak harus say yes juga, lu bisa say no di depan kalau menemukan klien yang rasanya nggak enak, ya, komunikasinya enak, karakternya nggak enak, juga permintaannya juga nggak jelas, ngambang dan sebagainya. Lu bisa say no. Kalau lu udah keburu jalan, ya udah, lu bisa cut anytime dengan semua resiko yang ada. Lu hitung-hitung dulu. Tapi kita coba refleksi bersama deh. Apakah lu bad apple-nya?